Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okrista Dea Johanna Goni, NIM 2314 201152, kelas A4, semester 2, jurusan keperawatan. Pada saat ini, saya akan membahas tentang materi pendidikan Pancasila. Yang pertama, definisi dan konsep Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 asas atau 5 nilai pokok yang menjadi panduan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kelima asas atau nilai pokok tersebut adalah: yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa yang diwujudkan dalam berbagai agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menghargai martabat serta hak asasi manusia, serta menjunjung tinggi norma-norma keadilan dan kesopanan dalam berinteraksi sosial. Ketiga, persatuan Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, menghormati keberagaman suku, agama, ras, dan juga budaya. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menjunjung tinggi demokrasi dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dan mencapai keputusan yang berkeadilan. Dan yang terakhir, kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mewujudkan pemerataan ekonomi, keadilan sosial, serta kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Pancasila dalam sejarah negara Republik Indonesia. Pancasila memiliki perjalanan sejarah yang penting dalam pembentukan negara Republik Indonesia. Dan berikut adalah beberapa poin penting dalam sejarah Pancasila. Pertama, proklamasi kemerdekaan. Pancasila pertama kali dinyatakan secara resmi oleh Soekarno pada saat pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua, Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dilakukan pada tanggal 1 Juni 1945, BPUPKI mengadakan sidang pertama di Jakarta yang menetapkan tujuan dan cita-cita Indonesia merdeka. Ketiga, rumusan Pancasila. Sidang BPUPKI dan Panitia 9 berhasil merumuskan dan menyusun teks resmi Pancasila yang terdiri dari 5 sila pada tanggal 22 Juni 1945. Rumusan Pancasila ini kemudian diadop sebagai dasar negara Republik Indonesia. Keempat, Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila kemudian dijadikan sebagai asas dan dasar negara yang diatur dalam pembukaan dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kelima, Pancasila dalam praktik pemerintahan. Sejak kemerdekaan Indonesia, Pancasila telah menjadi landasan bagi pembentukan berbagai kebijakan pemerintah dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pancasila juga dijunjung tinggi dalam pendidikan nasional dan sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan berbangsa dan juga bernegara. C. Sumber histori, sosiologis, judiris, politis, pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila di Indonesia didasarkan pada berbagai sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politis untuk menjadi landasan untuk pengembangan dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Dan berikut adalah penjelasan singkat mengenai sumber-sumber tersebut. Pertama, sumber historis. Proklamasi kemerdekaan. Pancasila pertama kali dinyatakan oleh Soekarno pada saat pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sidang BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI pada 1 Juni 1945 yang menetapkan tujuan dan juga cita-cita Indonesia merdeka, termasuk penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Rumusan Pancasila. Penetapan rumusan Pancasila oleh Panitia 9 pada 22 Juni 1945 yang terdiri dari 5 sila. Yang kedua, sumber sosiologis.
Pancasila dipandang sebagai cerminan nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia yang mencerminkan keberagaman budaya, kepercayaan, dan juga tradisi yang ada di dalamnya. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah untuk mencapai mufakat, dan keadilan sosial tercermin dalam sosiologi masyarakat Indonesia. Yang ketiga, sumber yuridis. Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara yang tertuang dalam pembukaan dan pasal 29 UUD 1945. Peraturan-peraturan pelaksana, terdapat berbagai peraturan yang mengatur pelaksanaan dan pengalaman Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Keempat, sumber politis. Pancasila diakui sebagai ideologi negara dan menjadi pedoman bagi pembentukan kebijakan pemerintah dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan juga budaya. Pancasila juga digunakan sebagai alat untuk mengatasi konflik politik dan sosial serta sebagai landasan untuk mencapai persatuan dan juga kesatuan bangsa Indonesia. D. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia memiliki peran yang sangat sentral dalam pembentukan karakteristik dan identitas bangsa. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Pertama, dasar negara. Pancasila secara resmi diakui sebagai dasar negara yang tercantum dalam pembentukan dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Ini menetapkan bahwa Pancasila menjadi landasan bagi segala kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. Kedua, nilai-nilai universal. Pancasila mengandung nilai-nilai universal yang bersifat inklusif dan dapat diterima oleh berbagai kelompok masyarakat di Indonesia yang beragam suku, agama, ras, dan juga budaya. Nilai-nilai ini mencakup ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, ideologi negara. Pancasila bukan hanya sekedar serangkaian nilai atau prinsip, tetapi juga merupakan pandangan dunia yang memadu pembangunan nasional, kebijakan pemerintah, dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila mencerminkan cita-cita dan tujuan nasional Indonesia untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadilan sosial. Keempat, pedoman pembangunan. Sebagai ideologi negara, Pancasila memberikan arah dan juga tujuan bagi pembangunan nasional di berbagai sektor, seperti ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan politik. Pancasila menekankan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berkesinambungan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kelima, penjagaan persatuan dan kesatuan. Pancasila juga berperan penting dalam menjaga persatuan dan juga kesatuan bangsa Indonesia, menghargai keberagaman serta menanggulangi konflik sosial dan politik dengan prinsip musyawarah dan mufakat. Pancasila sebagai sistem filsafat, etika, dan dasar nilai perkembangan ilmu. Pancasila sebagai sistem filsafat, etika, dan dasar nilai memiliki implikasi yang luas dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Berikut adalah penjelasan mengenai peran Pancasila dalam konteks ini. Pertama, sistem filsafat. Pancasila mengandung elemen-elemen filsafat yang mencakup pandangan hidup tentang alam semesta, kehidupan manusia, dan hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa. Nilai-nilai seperti ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan landasan filosofis bagi pemahaman mengenai ekstensi dan tujuan hidup bagi manusia. Yang kedua, etika. Pancasila mengandung prinsip-prinsip etika yang mendasari perilaku dan interaksi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah untuk mencapai mufakat, dan keadilan sosial menjadi pedoman bagi etika berbangsa dan bernegara yang menghargai martabat manusia dan keadilan. Ketiga, dasar nilai.
Pancasila menyediakan dasar nilai yang kokoh untuk pengembangan ilmu, pengetahuan, dan juga teknologi. Dengan memegang teguh nilai-nilai seperti persatuan, demokrasi, keadilan sosial, keberagaman, Pancasila mendorong pembangunan ilmu pengetahuan yang tidak hanya bertujuan untuk kemajuan teknologi, tetapi juga untuk kesejahteraan sosial dan kemajuan bangsa. Yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai dasar nilai mempengaruhi pendekatan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Ilmu pengetahuan tidak hanya dilihat sebagai alat untuk kemajuan materi, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, pendidikan. Pancasila menjadi landasan utama dalam pendidikan nasional di Indonesia, baik formal maupun non-informal. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda sebagai bekal untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab, adil, dan kepribadian Indonesia. F. Latar belakang lahirnya masa reformasi. Masa reformasi di Indonesia dimulai pada tahun 1998 setelah terjadinya demonstrasi besar-besaran dan reformasi politik yang menggulingkan rezim otoriter Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Proses masyarakat terhadap ketidakpuasan terhadap pemerintahan yang otoriter, korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi pendorong utama dari gerakan ini. Reformasi diharapkan membawa perubahan menuju demokrasi yang lebih transparan, adil, dan menghormati hak asasi manusia. G. Amandemen 1, 2, 3, dan 4 UUD 1945. Pertama, Amandemen pertama 1999. Amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945 mengubah sistem pemerintahan dari sistem presidensial menjadi semi-presidensial dengan memperkenalkan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Kedua, Amandemen kedua tahun 2000. Amandemen kedua menguatkan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan memberikan perlindungan hak asasi manusia yang lebih luas. Ketiga, Amandemen ketiga tahun 2001. Amandemen ketiga menetapkan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Dan keempat, Amandemen keempat tahun 2002. Amandemen keempat menetapkan bahwa MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi memiliki wewenang untuk memilih presiden dan wakil presiden serta memperkuat kembali kewenangan DPR. H. Perubahan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Setelah Amandemen UUD 1945, Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis dengan pembagian kekuasaan yang lebih jelas antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. DPR memiliki peran yang lebih kuat dalam proses legislatif dan perlindungan hak asasi manusia diperkuat. I. Implementasi sila-sila Pancasila. Pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Negara mengakui dan menghormati berbagai agama dan kepercayaan. Kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menghargai martabat manusia, keadilan sosial, dan norma-norma kesopanan. Ketiga, sila ketiga, persatuan Indonesia. Mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam keberagaman. Keempat, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menerapkan demokrasi dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Kelima, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mewujudkan pemerataan ekonomi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. J. Pancasila dalam aspek kehidupan bangsa. Pertama, politik. Menjadi landasan ideologi negara yang mengatur tata cara pemerintahan, pembuatan kebijakan, dan penyelenggaraan pemerintah yang demokratis.
Kedua, sosial. Mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan beradab dengan menghormati perbedaan dan memperjuangkan keadilan sosial. Yang ketiga, ekonomi. Mendorong pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan rakyat secara merata. Keempat, budaya. Menghargai dan mempromosikan keberagaman budaya serta menjaga persatuan dalam keberagaman tersebut. Kelima, pendidikan. Menjadi landasan penting dalam pendidikan nasional untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam generasi muda sebagai bekal moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Dan demikianlah pemaparan materi singkat dari saya yang bisa saya sampaikan dan bagikan kepada teman-teman sekalian. Semoga boleh bermanfaat untuk teman-teman materi mengenai pendidikan Pancasila yang boleh saya sampaikan lewat video ini. Dan kepada teman-teman yang baru saja lulus dari bangku pendidikan SMA dan juga SMK, marilah bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.